Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa, ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, selamat sore kembali untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Seperti biasa pendengar, setiap Senin sore kami hadir dalam Jaksa Menyapa ya. Dan kali ini kita akan membahas bersama terkait dengan potensi tindak pidana akibat minuman keras bersama dengan Kejaksaan Negeri dari Minsel ya. Dan sudah hadir di studio kami ya narasumber-narasumber yang luar biasa ya di sore ini. Kami sebut yang pertama ini ada Ibu Rumenta Aprina Situmorang SHMH selaku Kasubsi Pratut Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Minahasa Selatan. Kemudian didampingi oleh Pak Geraldo Samuel Kambe SH selaku staf seksi tindak pidana umum Kejari Minahasa Selatan. Oke, kami menyapa dulu untuk narasumber kita sore ini. Selamat sore untuk narasumber kita ini. Ibu Menta dulu ini. Iya, selamat sore Bapak. Iya, kabar gimana hari ini? Puji Tuhan, baik. Baik, oke. Ibu, kemudian ada Pak Aldo ya. Oke, saya panggil Pak Aldo ya. Siap, Oke. Selamat sore. Iya, kabar gimana Pak? Baik, puji Tuhan. Baik. Oke, gimana perjalanan tadi ini? Tadi kan sempat hujan deras tadi. Iya, sempat hujan tadi di jalan. Gimana? Lancar atau ada Iya. hambatan atau apa nih? Ya, puji Tuhan lancar sih. Oh, lancar. Oke. Walaupun tadi hujannya memang lumayan lebat ya. Iya, lumayan luar biasa hujannya. Untungnya pas udah di sini udah mulai reda. Ah iya, oke, baik. Gitu. Iya, dan pendengar serta pemirsa ya, sekali lagi kita akan membahas ya sore hari ini terkait dengan potensi tindak pidana akibat minuman keras. Dan pendengar serta pemirsa, nanti kami akan kasih kesempatan juga untuk sesi interaktif ya, baik di SMS, WhatsApp, line telepon di 0821 9583 5080 ataupun melalui aplikasi kanal YouTube ya. Anda bisa kasih pertanyaan ataupun komentar tanggapan terkait dengan topik kita sore ini. Ini sangat menarik ya topik kita, karena kalau bicara minuman keras tentu ini bukan sekedar hanya isu hukum saja, tapi sudah menjadi persoalan sosial yang nyata dan tentu dekat dengan kehidupan masyarakat kita ya. Dan kita tidak bisa menutup mata bahwa memang yang namanya mengkonsumsi minuman keras ya, terutama secara berlebihan dan tanpa kontrol ya, itu seringkali menjadi pemicu terjadinya berbagai tindak pidana ya, dan mulai dari kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan dan sebagainya. Nah, dialog sore ini kita akan membahasnya sekali lagi bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, bagaimana minuman keras ini bisa menjadi faktor pendorong munculnya tindak pidana dan bagaimana langkah preventif dan penegakan hukum yang dapat dijalankan dengan lebih efektif ya.
Oke, baik. Saya langsung saja ke narasumber kita ini untuk ya membahas topik kita sore ini. Ya mungkin kalau minuman keras ya masyarakat pada umumnya sudah tahu ya. Tapi kalau dilihat dari berbagai jenis-jenisnya, itu minuman keras yang seperti apa yang sering dikonsumsi untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan? Ya mungkin Ibu Menta dulu, silakan. Jadi kalau dikatakan minuman beralkohol itu, ya namanya minuman beralkohol berarti dia mengandung alkohol, Iya. etil alkohol atau nama kimianya tuh C2H5OH. Nah itu tuh kalau di Minahasa Selatan sendiri, kebetulan kita dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan itu membawahi 2 wilayah hukum, yaitu Minahasa Selatan dan juga Minahasa Tenggara. Dan di sana kebetulan itu untuk daerah Motoling itu banyak sekali di sana orang yang kesehariannya itu bekerja sebagai pengusaha untuk menghasilkan itu namanya cap tikus, CT. Ya. Jadi di sana sangat gampang kita temui untuk minuman beralkohol jenis cap tikus. Di mana kadar alkoholnya itu bisa start dari 40% sampai 80%. Yang kalau misalnya nih, kalau dia 80% atau 75% ke atas, kalau dibakar itu nyala dia biru. Nah, itu yang keras banget. Iya, dan gitu. itu yang sering dicari memang. Dan itu sering banget. Nah, juga budaya dari Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, itu kalau ada acara, baik itu pernikahan, acara duka, itu selalu ada yang namanya minuman cap tikus, gitu. Betul. Kadang mereka oplos dengan bir juga, kadang diminum langsung begitu. Karena apa? Di samping itu juga memang karena harganya yang cukup terjangkau, ya kan? Karena dia yang ukuran 600 mili aja itu paling 25.000 ke 30.000. Kemudian untuk yang dia 1,5 liter cuma 60 ribuan gitu. Jadi bisa mabok sekampung gitu. Efeknya luar biasa memang karena kadar alkoholnya itu cukup tinggi kan. Dan itu udah jadi budaya juga di masyarakat. Setiap ada acara selalu minum. Ya, betul. Kalau orang sini bilang bagate. Bagate. Gitu. Memang sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara itu yang namanya acara itu selalu tidak ada lepas. minuman ya. Pasti ada itu. Jangankan acara ya, pada saat kumpul-kumpul aja misalnya di mana gitu ya. Acara ulang tahun kadang juga. Betul. Itu pasti nggak lari dari minuman keras ini ya. Nah itu. Dan yang kita sayangkan adalah itu seringkali dia berdampak negatif. Dampak negatifnya itu adalah kita bisa melihat sendiri dari perkara yang muncul di Kejari Minahasa Selatan sendiri. Jadi banyak banget perkara itu akhirnya timbul dari awalnya karena minuman keras, mungkin berlebihan ya. Tapi juga memang karena emang kadar alkoholnya udah cukup tinggi, jadi mungkin minum sedikit pun bisa bikin orang oleng gitu kan. Nah, ada beberapa tindak pidana itu akhirnya timbul akibat dari minuman-minuman keras kayak gitu. Misalnya ada dia penganiayaan, ada juga dia pengancaman yang menggunakan sajam dan lain-lain. Nah itu sih yang jadi topik kita di sore hari ini, kita mau bahas tentang itu. Tadi kalau berbicara minuman keras CT gitu ya, itu pernah nggak dijumpai minuman yang dioplos dengan yang lain-lain gitu, selain bir gitu? Kalau selain bir, belum sih. Paling mereka pakai bir hitam atau bir putih, dioplos dengan itu. Kayak beberapa kasus yang lalu kan pernah kan ditemukan di daerah mana itu? Minahasa kalau nggak salah ya. Minahasa mana saya lupa gitu. Itu yang dioplos sampai mengalami kematian. Oh gitu. Di Minahasa Selatan sendiri kebetulan belum ada sih untuk yang begitu. Saya tapi nggak tahu ya yang tahun-tahun lalu. Tapi untuk selama saya di Minahasa Selatan karena baru 2 tahun ini di sini, jadi sejauh ini aku belum pernah, saya belum pernah menemui ada kasus kematian karena oplos minuman keras, CT itu gitu sih. Kalau Pak Aldo gimana? Ada yang mau ditambahkan ini terkait dengan minuman keras ini yang sering dijumpai di wilayah Minahasa Selatan? Ya, paling terkait minuman keras, mungkin sedikit menambahkan tadi dari Ibu Menta.
memang budaya di sini ya seperti itu, dalam acara-acara apapun itu, baik suka maupun duka, itu pasti ada pemikiran kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan minuman keras. Iya. Gitu. Nah, yang sering terjadi memang minuman keras ini dioplos dengan minuman lain. Iya. Selain bir tadi yang sudah dikatakan sama Ibu Rumenta, ada juga dioplos dengan minuman bersoda, seperti misal Coca-Cola, ya untuk menambah rasa manisnya, seperti itu. Mungkin dalam beberapa kasus bisa terjadi kematian karena mereka itu sudah mengoplos lebih dari misalnya 5 jenis minuman yang berbeda. Tentu kan kalau minuman berkarbonasi ini mengandung gula yang tinggi, ditambah dengan minuman beralkohol tinggi, tentu efek kepada tubuh itu jadi tidak baik. Ya, Apalagi betul. orang yang memiliki masalah kesehatan seperti hipertensi, itu kan bisa muncul komplikasi akibat Ya. dari minuman itu. Betul. Nah, untuk wilayah hukum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sendiri, kasus yang sering terjadi akibat minuman keras ini apa nih selain yang disebutkan Ibu Menta tadi? Nah, jadi kasus yang paling sering terjadi itu sebenarnya tidak jauh lari dari penganiayaan. Penganiayaan, terus ada juga pengancaman. Nah, biasanya orang-orang yang berkasus ini mereka itu juga memiliki senjata tajam tanpa izin. Sehingga bisa terjadi pengancaman. Jadi setelah mereka minum, gangguan fungsi otak mereka terganggu, dengar sesuatu yang mungkin sebenarnya biasa aja, tapi karena mereka sudah dalam keadaan mabuk, mereka tersinggung, mereka panas, ya. Mereka sudah bawa senjata tajam, ya mereka kurang senang dengan orang tersebut, Oke. mereka bisa melakukan pengancaman. Oke. Nah, kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, apakah karena memang dengan semudah itu mendapatkan minuman keras itu, atau mungkin ada izin dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan terkait dengan miras ini? Oke, jadi untuk daerah Kabupaten Minahasa Selatan sendiri memang ada perda yang mengatur berkaitan dengan minuman keras yaitu cap tikus tersebut. Tapi bukan berarti setiap umur boleh mengakses dengan begitu mudahnya. Tetap kita karena apa adanya perda tersebut kan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, Iya. seperti itu. Dan di undang-undang kita sendiri kan sudah mengatur bahwa anak-anak itu tidak boleh mendapatkan akses untuk minuman-minuman keras. Kemudian orang dewasa tidak boleh menawarkan atau memberikan kepada anak-anak kecil. Nah, yang jadi kendala sekarang itu mungkin memang karena kurangnya pengawasan juga di masyarakat, masih banyak ini anak-anak sekarang itu ikut-ikutan. Ya, Nah, betul. karena mereka kan ikut-ikutan juga di acara gitu. Jadi anak-anak juga mendapatkan akses ke situ dan kurang pengawasan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri sehingga ya minum-minuman keras. Nah, beberapa perkara itu di Minahasa Selatan itu banyak timbul karena start dari minum-minuman keras. Yaitu cap tikus tadi. Ada yang dioplos, ada yang tidak gitu. Kemudian timbullah penganiayaan. Penganiayaan ini juga kadang mereka sudah istilahnya dilengkapi lagi dengan menggunakan senjata tajam. Jadi sama kayak Pak Aldo bilang tadi, kadang tidak ada masalah sebelumnya gitu. Cuman karena di acara udah berisik, kemudian ditegur, dia tidak terima ditegur tuh. Iya, karena sudah dikuasai minuman keras. Karena udah pusing, udah tersinggung. konsentrasinya udah tidak normal ya, tidak seperti orang normal yang tidak minum. Kemudian akhirnya pulang, ambil sajam ke rumah atau pisau dapur, kemudian dia tusukkan. Bahkan ada beberapa perkara itu sampai menimbulkan kematian, gitu. Itu dampaknya serius sekali, padahal istilahnya karena kurangnya pengawasan dari kita sendiri juga. Karena apa? Sekarang bukan cuma orang dewasa pelakunya. Kayak di Minsel maupun di Minahasa Tenggara itu, bahkan anak-anak juga sudah jadi pelaku sekarang. Jadi mereka Betul. sudah berhadapan dengan hukum. Karena apa gitu kan? Ya
Itu tadi gampangnya akses terhadap minuman keras, kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua, lingkungan, keluarga, guru, ya kan. Harusnya memang itu sudah mulai dibina sih, harusnya dari sekolah juga, dari keluarga juga, gitu. Oke, nah ini kalau berbicara anak-anak di bawah umur ya, ini yang paling ditakuti sekarang ini mereka Iya. yang mencoba mencari jati diri. Nah itu kan dalam pergaulan mereka itu katanya kalau nggak minum nggak gaul katanya. Iya. Nah, bagaimana ketika kedapatan anak di bawah umur sudah mengkonsumsi minuman keras, terus melakukan satu kasus begitu. Nah, bagaimana dengan aturan undang-undang perlindungan anak ini? Oke. Sebenarnya ya, memang di undang-undang kita sendiri anak itu sangat dilindungi karena anak ini merupakan generasi bangsa Iya. yang akan ya menjadi pemimpin-pemimpin kita lah di masa depan gitu. Nah, undang-undang kita sendiri itu mengatur kalau anak-anak ya apabila dia memang berhadapan dengan hukum, maka kita akan menggunakan sistem peradilan pidana anak gitu. Ketika undang-undangnya memang tidak ancaman pidananya katakanlah di bawah dari 7 tahun, maka anak tidak bisa kita tahan gitu. Jadi memang untuk pelaku anak atau anak sebagai saksi, sebagai korban, sebagai pelaku akan kita terapkan menggunakan sistem peradilan pidana anak. Oh, ada gitu. sistem peradilan. Ada. Jadi memang hak-hak anak benar-benar dilindungi di situ. Ketika memang anak kan kalau misalnya dia terjatuh ke hal-hal seperti itu, anak ini sebagai korban toh. Jadi memang kita tidak lakukan penahanan kalau memang ancaman pidananya masih di bawah 7 tahun. Kalau dia sebagai pelakunya gimana? Nah, ketika memang akibat dari minuman-minuman keras, misalnya dia akhirnya melakukan pembunuhan, Ya. karena udah Mengkonsumsi minuman keras tadi. Nah, karena ancaman pidananya itu adalah 15, bisa sampai dengan seumur hidup juga, maka kita harus mengedepankan tetap kita menggunakan sistem peradilan pidana anak. Iya. Tapi memang treatmentnya sedikit berbeda dengan orang dewasa. Karena apa? Karena orang dewasa masa penahanannya itu berbeda juga. Ketika anak masa penahanannya lebih cepat. Kemudian ada treatment tertentu lah untuk anak gitu. Karena kita harus tetap mengedepankan bagaimana nih untuk penanganan terhadap anak, karena kita harus memikirkan psikologis anak juga, masa depannya dan lain-lain. Banyak pertimbangan juga. Banyak pertimbangan. Oke, baik. Betul. Nah, ini kalau dilihat dari peran dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan sendiri, ini bagaimana dengan aturan terkait dengan penyalahgunaan minuman keras ini? Oke. Ya, Pak Aldo mungkin. Pak Aldo. Baik, terkait aturan sendiri, ini berkaitan dengan kalau di kasus kami itu terkait tindak pidana yang dilanggar. Jadi misalnya terkait pengancaman. Nah, pengancaman itu diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, jadi di situ mengatur barang siapa melakukan pengancaman itu dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun. Kemudian yang sering terjadi adalah penganiayaan. Penganiayaan itu diatur di pasal 351. Dan ada kategorinya di situ. Jadi jika dia mengakibatkan luka, itu ancaman pidananya itu 2 tahun dan 8 bulan. Nah, dalam hal dia mengakibatkan luka berat dalam hal ini sampai dia tidak bisa menjalankan tugasnya sehari-hari. Atau mengalami cacat lah, biar orang awam mengerti. Cacat. Itu bisa dipidana sampai 5 tahun. 5 tahun. Atau dia bisa mengakibatkan kematian. Jadi dia tusuk dulu, bisa kan tidak langsung mati. Tapi dibawa lari ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Itu bisa ancaman maksimalnya sampai 7 tahun. Tapi dari berbagai lamanya hukuman yang diterima oleh pelaku, apakah ini bisa membuat mereka jera? Karena justru sekarang ini seperti ya katakanlah tidak ada tobat-tobatnya gitu. Tetap apalagi kalau sudah mendapatkan hukuman, mereka keluar berbuat lagi. Apakah hukumannya terlalu ringan atau bagaimana? Oke. Sebenarnya untuk pidana sendiri adalah ultimum remedium atau pidana terakhir, jalan terakhir gitu sebenarnya.
Nah, kejaksaan sendiri sekarang kita kalau ada tindak pidana akibat penganiayaan, nah contohnya tadi yang kita udah jelaskan, kadang dia minum nih, tidak ada dendam sebelumnya, kemudian ditusuk, gitu. Nah begitu dia sadar, ternyata mereka berdamai. Nah kita sekarang sedang mengupayakan untuk mengedepankan restoratif justice atau keadilan restoratif. Jadi karena apa? Kita berharap masyarakat itu nanti masih bisa kita berikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat sebagaimana sebelumnya, sebelum terjadi tindak pidana, gitu. Jadi kita tidak hanya mengedepankan pemidanaan, karena apa? Kita kadang melihat bahwa tidak selalu efektif ketika kita melakukan pemenjaraan atau kita masukkan ke dalam sel tahanan. Tidak selalu menghasilkan efek jera, bahkan kadang orang-orang yang sudah kita lakukan pemidanaan, kita sudah eksekusi selama berapa tahun karena perkara yang demikian, malah dia keluar malah lebih merasa gagah, merasa jagoan gitu. Merasa hebat. Tetapi ketika kita mengedepankan rasa kemanusiaan, keadilan, itu justru membuat mereka sadar dan tobat gitu. Karena apa? Di kejaksaan sendiri kan ada restoratif justice sekarang. Nah, restoratif justice ini memang kita lakukan dengan profiling dulu. Jadi kita profiling terhadap si tersangka ini bagaimanakah? Karena apa? Kadang kan emang karena pergaulan aja, Pak. Iya, betul, ya, toh? betul. Jadi sebenarnya dia emang orang baik, aktif di gereja, baik ke orang tua, bantu orang tuanya cari nafkah juga gitu. Karena emang bagate sebentar, Kong. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan akibat minuman keras tadi, toh. Nah, setelah profiling demikian, kita merasa oh ya, karena dia memang belum residif juga atau belum pernah mengalami tindak pidana sebelumnya, belum pernah sebagai pelaku, maka kita kita lakukan dengan mengecek syarat-syaratnya ya. Misalnya itu tadi bahwa dia masih melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Kemudian nilai kerugiannya, misalnya biaya pengobatan dari korbannya itu di bawah 2,5 juta. Jadi masih boleh kita berikan kesempatan untuk restoratif justice. Biasanya tetap kita tahan dulu sih, maksimum 2 minggu lah. Kalau setelah tahap 2 di kejaksaan, biasanya kita tahan dulu sampai nanti di review di Kejati maupun di Kejagung, kemudian keluar putusannya bahwa restoratif justice disetujui. Baru akhirnya dia boleh kembali lagi ke masyarakat. Baik. Gitu. Baik, semakin menarik untuk perbincangan kita ya di sore hari ini terkait dengan potensi tindak pidana akibat minuman keras. Nah, pendengar dan pemirsa, nanti kami akan kasih kesempatan untuk sesi interaktif. Baik di SMS, WhatsApp, di line telepon, ataupun bisa komentar langsung di kanal YouTube RRI Manado. Tapi kita akan break dulu sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik pendengar, masih di Jaksa Menyapa untuk sore hari ini ya, untuk Anda pendengar dan pemirsa ya, kita sekali lagi masih membahas terkait dengan potensi tindak pidana akibat minuman keras bersama dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan. Untuk Anda pendengar dan pemirsa, sekali lagi kami sudah buka ya untuk sesi interaktif sore ini, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun melalui line telepon di 0821 9583 5080, atau Anda bisa berikan komentar, tanggapan, pertanyaan Anda melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan ini dari Ibu Ketua FKP, Ibu Anet ya. Melalui WhatsApp, selamat sore Bung Mike juga narasumber Jaksa Menyapa. Ini menyikapi maraknya kejadian yang mengakibatkan kematian akibat miras, khususnya cap tikus. Ini ada beberapa pertanyaan, apakah penjual CT atau cap tikus ini bisa kena hukuman pidana dalam kasus seperti ini? Kemudian, bagaimana dengan produsen CT? Apakah juga bisa kena pasal hukum pidana bila ternyata korban membeli langsung ke pihak mereka dan terjadi kejadian tersebut? Mohon penjelasan, terima kasih. Sukses selalu untuk RRI dengan acara Jaksa Menyapa. Oke, gimana Ibu Menta, silakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan menyikapi maraknya kejadian yang mengakibatkan kematian akibat miras, khususnya cap tikus. Apakah penjual CT bisa kena hukuman pidana dalam kasus seperti ini? Oke, untuk apakah penjual CT bisa kena hukuman? Sebenarnya bisa. Tetapi apabila memang betul itu adalah dimaksudkan memang untuk melakukan pembunuhan gitu, bisa. Maksudnya? Kalau memang penjualnya turut serta dalam mengakibatkan kematian. Tetapi biasanya yang kita temui itu adalah itu di luar dari tanggung jawab dari penjual CT kan. Mereka kan tidak ada niat untuk mengakibatkan kematian kan sebenarnya kan. Jadi untuk pertanyaan dari Ibu ini, penjual CT itu bisa kena hukuman. Yang saya lihat untuk tindak pidana di Minahasa Selatan sendiri itu apabila memang pertama penjual CT ini menjual kepada anak kecil gitu. Jadi kalau untuk yang tadi mengakibatkan kematian enggak sih, karena itu di luar tanggung jawab dari penjual CT itu, karena memang dia tidak ada niat untuk mengakibatkan kematian kan gitu ya. Kecuali memang penjual CT ini sengaja ya merencanakan dengan pertama memberikan CT dulu, kemudian dia ada tindak lanjut hingga akhirnya mengakibatkan kematian, baru bisa dipidana. Nah itu kita masuk ke perencanaan pembunuhan ya gitu. Kemudian atau pembunuhan berencana. Itu jerat hukum seperti apa untuk penjual CT ini? Tapi kalau untuk penjual CT sendiri nih, untuk di Sulawesi Utara itu kan sudah ada perdanya, yaitu perda yang tujuannya sebenarnya bagus untuk kesejahteraan petani nira gitu. Sehingga ada batasan-batasan tertentu yang dia tidak wajib untuk membayarkan cukai yang kayak gitu-gitu kan. Itu kan untuk membantu petani nira sebenarnya. Karena banyak tadi yang kita udah jelaskan bahwa di Minahasa Selatan sendiri itu banyak yang menggantungkan kehidupannya sebagai petani nira, ya kan, untuk menyekolahkan anak-anak dan lain sebagainya. Nah sekarang nih sebenarnya lebih ke oknumnya sih, oknum penyalahguna minuman keras gitu. Karena apa? Biasanya mereka belum cukup umur nih, tapi udah maksa. Jadi yang beli misalnya orang dewasa
gitu kan, atau bilangnya pas ke penjual saya disuruh bapak untuk Ya. beli, bilangnya gitu, ya kan, karena apa, sebenarnya anak-anak ya di bawah 18 tahun begitu kan tidak boleh mengonsumsi minuman keras, Iya. karena ada pasal yaitu bahwa memberikan minuman keras kepada anak di bawah umur itu diatur di pasal 300 ayat 1 KUHP, yaitu bisa dipidana penjara maksimum 1 tahun. Gitu. Ada ancaman pidananya gitu. Tapi kalau kita eksplisit, kita bilang apa nih sanksinya untuk penjual CT? Ya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada karena Oh. memang dia tidak ada niat untuk Iya, betul. ke arah sana kan gitu. Karena apa? Memang diperbolehkan untuk berdagang. Karena sudah ada perdanya Ada ya. perdanya yang memperbolehkan. Tapi sekarang lebih ke oknum penyalahguna sih. Ya kan, karena ada yang tidak seharusnya tidak diperbolehkan mengonsumsi dosis sekian, nah tapi mereka melakukan hal demikian. Oke. Kemudian anak di bawah umur tidak boleh, tapi mereka curi-curi kesempatan untuk Iya, boleh minum betul. gitu. Oke. Ini Lebih Mas ke situ gitu. Oke, ini terkait dengan produsennya mungkin ditahan dulu untuk yang itu. Kita ke penelpon dulu ya, Ibu Menta. Iya, kita ke line telepon dulu silakan. Selamat sore Jaksa Menyapa. Halo. Halo, selamat sore Jaksa Menyapa. Iya, selamat sore Bung Beni Jo, Bolmut. Silakan Bung Beni. Kita langsung ke kedua narasumber ya. Ini pertanyaannya Bu ya. Kepada kedua narasumber. Pertanyaan ini masalah tindak pidana penganiayaan. Ketika sudah dilaporkan ke Polsek, itu untuk kelengkapan berkas untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk dalam penahanan di Polsek itu memakan waktu berapa hari atau mungkin memakan waktu berapa hari untuk masa penahanan. Itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tindakan preventif dari kejaksaan seperti apa dan tindakan represif juga seperti apa dari kejaksaan. Itu aja, makasih, selamat sore. Oke, baik, terima kasih untuk Bung Beni Jo ya di Bolmut. Ya, ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Bagaimana dengan kelengkapan berkasnya itu, berapa lama pengurusannya? Kemudian tindakan preventif dan represif dari Kejari Minahasa Selatan seperti apa terkait dengan penganiayaan atau minuman keras mungkin ini maksudnya ya. Oke. Baik, ini ada juga pertanyaan dari Om Sam di Tanawangko. Tantangan terbesar yang dihadapi kejaksaan dalam membuktikan bahwa suatu tindak pidana itu dipicu atau diperberat oleh konsumsi alkohol ya. Oke, kita tahan dulu untuk beberapa pertanyaan ini. Kita ke pertanyaan yang pertama tadi. Ini terkait dengan konsumennya. Apakah mereka juga akan bisa kena sanksi ya? Untuk pertanyaan yang pertama di WhatsApp operator, iya itu. Bagaimana dengan produsen CT? Apakah juga bisa kena pasal hukum pidana ini? Oke. Iya, Untuk silakan. produsen CT apakah bisa kena pasal pidana? Bisa. Karena ada diatur di Permendak nomor 20 tahun 2014 dan di Perda juga ada bahwa untuk produsen CT yang tidak mempunyai izin menjual mengedarkan itu tetap bisa kena. Nah, untuk sanksinya sendiri bisa berupa sanksi administratif, bisa pencabutan izin usaha atau pidana lainnya gitu. Ada. Jadi artinya harus ada izin ya gitu. Iya, ya? gitu. Oke. Harus tetap ada izinnya. Harus ada izin. Pak Aldo mau ditambahkan? Baik, Ya, Tegak. sedikit menambahkan, sebenarnya pada umumnya Permendak ini mengatur izin untuk seluruh minuman keras selain CT itu. Ada yang namanya importir terbatas untuk minuman keras. Jadi ini ada ketentuannya di sana, bagaimana perizinannya sehingga suatu usaha itu dapat memperoleh semacam lisensi untuk mengedarkan minuman keras. Dan terlebih untuk minuman bermerek sendiri itu harus dijual di tempat-tempat seperti hotel, bar atau restoran. Tapi seperti yang Ibu Rumentat katakan tadi, ada perda dari Minsel terkait izin Captikus sendiri, Oh ya. yang bisa dijual di seperti di wilayah Motoling, kurang lebih itu seperti itu. Oke, nah ini saya teringat dengan ini kejadian yang sering terjadi ini. Ini khusus untuk penjual. Ketika mereka menjual minuman keras, terus dibeli, minumnya di situ, ya konsumsinya di situ, di tempat situ. Kemudian terjadilah perkelahian. Itu bagaimana? Apakah ada
ada jerat hukum untuk mereka dan juga penjualnya? Oke. Sejauh yang saya jalani di Minahasa Selatan sendiri memang belum ada yang melaporkan penjual, itu belum ada sih. Tapi memang sejauh ini kita proses berdasarkan tindak pidana yang memang disangkakan oleh dari penyidik, karena penyidik di sini dalam hal ini adalah penyidik dari kepolisian ya. Jadi biasanya tindak pidana misalnya dari akibat yang timbul nih, misalnya dia ada luka apa segala macam kan, karena pemukulan. Nah biasanya yang disangkakan itu ke 351 ayat 1 penganiayaan ringan gitu. Lebih ke situ. Lebih ke situ ya. Jadi jarang sih, belum ada yang melaporkan ininya. Penjualnya gitu. Karena kan agak sulit sebenarnya kita untuk membuktikan niat. Baik. Baik. Kita ke pertanyaan dari penelpon Bung Benijo tadi, ini terkait dengan tindak pidana penganiayaan. Ya, ini terkait dengan kelengkapan berkasnya itu berapa lama, dan tindakan preventif represif itu seperti apa yang dilakukan? Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Benijo tadi bilang berapa lama sih kalau proses tentang penganiayaan itu ya? Kalau di kepolisian sendiri itu ada masa penahanan di mereka. Tapi ada beberapa perkara juga memang tidak dilakukan penahanan. Mungkin itu kembali ke pertimbangan mereka juga di lapangan ya. Nah, kalau yang kita temukan, kalau misalnya perkara penganiayaan, penahanan tuh bisa 20 hari, nanti diperpanjang lagi oleh JPU, kemudian nanti diperpanjang lagi oleh pengadilan begitu. Jadi ketika memang penyidik nanti merasa bahwa perkaranya sudah cukup, berkas-berkasnya sudah dilengkapi, baik itu mereka sudah melakukan berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sudah mereka kumpulkan alat bukti, minimal 2 alat bukti, kemudian sudah boleh mereka limpahkan ke kejaksaan gitu. Jadi memang tergantung penyidiknya juga. Nah, apabila masyarakat nanti di daerah misalnya ya menemui ada perkara kayak gitu, sudah lapor ke polisi misalnya, kemudian kok lama nih Pak, kok nggak diproses ya gitu. Lebih baik memang kita langsung support ya penyidiknya. Kalau kita sebagai pelapor, bagus kita support apa kebutuhan dari penyidiknya. Misalnya penyidik butuh apa untuk, misalnya kan saksi-saksinya kurang, kadang kan saksi-saksi ini kan kadang susah untuk dimintai keterangan kan. Nah, baru sebagai pelapor kita bagus support, kita bantu saksinya untuk hadir supaya bisa dimintai keterangannya, BAP-nya segera jadi, kemudian alat bukti apa tuh yang dibutuhkan oleh penyidiknya, jadi kita bantu aja. Berarti harus tetap selalu berhubungan dengan penyidik ya? Iya, tetap butuh saling support lah. Sebagai pelapor kita jangan cuma kayak udah lapor selesai, biar penyidik yang kerja mau cari dari mana terserah gitu kan kadang kan. Nah, kita bantu penyidik, misalnya penyidik kan nanti akan tanya ke kita siapa aja saksi-saksinya yang ada saat itu gitu. Jadi kita setidaknya kita sampaikan yang apa yang kita ketahui, si ini sehingga nanti penyidiknya bisa turun, bisa melaksanakan pekerjaannya dengan lebih lancar kan gitu. Jadi ketika kita sama-sama semuanya kita jalankan sesuai SOP, kita support juga APH atau aparat penegak hukum, pasti akan segera ditangani gitu. Baik. Nah, ini kalau terkait dengan tindakan preventif dan represif bagaimana? Untuk tindakan preventif sendiri ya, ini salah satu tindakan preventif kita sih. Ini Jaksa Menyapa di sore hari yang ceria ini merupakan salah satu tindakan preventif dari kita. Kebetulan dari tim intelijen sendiri itu kita ada namanya ya sosialisasi juga. Kita juga masuk ke sekolah melalui program Jaksa Masuk Sekolah juga. Kita mengedukasi juga kepada adik-adik yang masih sekolah supaya fokuslah sekolah, jauhilah tindak pidana, jangan minum minuman keras. Karena apa, impactnya memang segitu luar biasanya. Karena apa? Awalnya ke tindak pidana persetubuhan kadang tuh kalau di Minsel dan Mitra beberapa perkara itu dari minuman keras juga. Pemicunya. Dan apa, supaya kita juga edukasi kan ke adik-adik bahwa adik-adik ini loh, walaupun ada undang-undang perlindungan anak, tetapi ketika ancaman tindak pidananya di atas 7 tahun, adik-adik bisa tetap ditahan. Gitu ya. Nah, untuk tindakan represif? Untuk tindakan represif ya kita melalui penegakan hukum ya. Penegakan hukum. Jadi kita memang dalam penegakan perkara ini tindak pidana ya, baik itu tadi penganiayaan, ini kita sambil mengedukasi juga supaya apa,
para tersangka ataupun terdakwa ataupun yang sudah kita eksekusi supaya mereka dapat kembali ke masyarakat. Iya, dapat diterima Dapat ya. seperti kertas baru ya, kertas putih lah Bukan gitu. lembaran baru lagi. Iya, supaya mereka Oke. jangan kembali ke masyarakat sebagai preman atau anggar jago karena udah dipidana nih. Betul. Gitu. Enggak kayak gitu, tapi Oke. jadi kertas putih, bisa memulai hidup hidup yang baru, dapat menyatu ke masyarakat lagi dan tidak mengulangi tindak pidananya gitu. betul, Tindak pidana betul. apapun ya gitu. Oke, Gitu baik. sih. Sudah ada penelpon lagi, kita ke line telepon. Iya, selamat sore Jaksa Menyapa. Halo. Halo, selamat sore. Ah, ini orang Minsel ini, orang Motoling. Dengan Cliff Motoling. Silakan, Bung Cliff. Ya, selamat sore Ibu dan Bapak Jaksa Minsel ya. Iya. Sore. Kejari Minsel. Tentang topik apa ini tindak pidana kekerasan Iya. Iya, karena alkohol begitu? topiknya potensi tindak pidana akibat minuman keras. Oh iya, tapi tidak disebut situ kan kecap tikus kan? Iya, Oke, sudah begini. sudah umum itu. Begini, saya orang Motoling Minsel asli, penampung dan produsen tikus. Nah, Sebetulnya betul apa yang disampaikan oleh Ibu Menta kan? iya. Iya. Start dari 40 betul. Tapi begini, kalau ukuran anak-anak, kalau ukuran 60 begitu, mereka saja museum itu, mereka langsung bilang begini, keras, tidak boleh, apalagi mau minum. Tadi saja orang dewasa, kayak tidak mampu. Tapi kejadian-kejadian itu bukan karena dipicu oleh alkohol. Itu sebetulnya itu memang karena niat. Karena begini, kalau kita mau pakai standar, berarti semua orang peminum alkohol atau capti Motoling itu melakukan semua kejahatan itu karena itu. Setiap hari, setiap malam pasti ada kriminal. Kriminal. Oke, baik. Sudah bisa dipahami, Jadi begitu, Bung Cliff, langsung dengan pertanyaan saja. Jadi Iya. tolong begini, mungkin pertanyaan saya apa ya? Mungkin dari kejaksaan saja, mungkin mengaturlah ketika ada izin, bantulah kepada petani itu membuat izin. Ketika petani membuat izin itu, cara-cara seperti apa supaya teraturlah. Mungkin saya nggak terlalu ada pertanyaan sih, karena mungkin regulasi saja yang mungkin diatur di Oke. kabupaten tadi Baik. saja. Oke, itu Tapi aja. sebetulnya aman-aman saja. Itu Oke. saja yang saya boleh Baik. sampaikan. Iya, oke. Terima kasih dan selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat Terima sore. kasih Bung Cliff yang ada di Motoling. Ini soal izin dari petani apakah bisa dibantu oleh Kejaksaan Negeri ini ya. Tapi sebelum dijawab, mungkin kita akan break lagi sejenak ya. Nanti kita akan kembali untuk sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar dan pemirsa, kita lanjut masuk di sesi terakhir ya untuk Jaksa Menyapa sore ini. Ini pertanyaan dari Bung Cliff, ini soal izin petani, apakah bisa dibantu oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan ya khususnya ya. Kemudian ini dari WhatsApp juga. Selamat sore, Jaksa Menyapa dari Ibu Fatmawati di Kota Bitung. Pertanyaan saya, bagaimana cara pemerintah atau kepolisian kejaksaan mengatasi anak-anak yang di bawah umur mengkonsumsi minuman keras, apalagi sudah mengarah kasus berat? Itu aja pertanyaan. Makasih, selamat sore. Dan pertanyaan sebelumnya, operator tadi juga dari WhatsApp, ya biar nanti bisa dijawab ya. Pertanyaan sebelum yang ini ya, yang di WhatsApp tadi, ya ini tantangan terbesar yang dihadapi, membuktikan bahwa
suatu tindak pidana atau dipicu atau diperberat oleh konsumsi alkohol dari Om Sam di Tanah Wangko. Mungkin kita ke pertanyaan dari Bung Cliff dulu ini terkait izin. Ya, silakan. Nih Pak Aldo atau Ibu Meta. Ya. Yang izin tadi? Iya, dari Bung Cliff tadi izin petani, apakah dari Kejaksaan Negeri bisa membantu? Oh, berkaitan dengan perizinan sendiri Iya. sebenarnya itu di luar dari tupoksi kita sebenarnya. Jadi kita lebih ke edukasi aja, edukasi bahwa dampak. Nah, tadi kan Pak Cliff cerita bahwa anak-anak aja nggak mau itu kalau 60% betul sekali. Tetapi kita memang di sini hanya istilahnya mitigasi resiko. Karena apa? Sudah banyak kasus yang memang kita lihat dari tahun 2024 itu kayak kasus pengancaman ya. Di 2024 itu ada 3 kasus. Nah, tapi di 2025 naik 100% jadi 6 kasus berkaitan dengan pengancaman. Nah, itu biasanya memang ada yang dipicu oleh itu. Tidak selalu memang alkohol itu menimbulkan dampak yang negatif, tapi memang ketika dia memang sudah dikonsumsi secara berlebihan dan memang tidak kurangnya kontrol juga dari masyarakat, ya itu bisa menimbulkan efek negatif. Itu yang kita mau edukasi kepada masyarakat supaya memang kalau anak-anak ya nggak boleh minum alkohol. Nah kalau orang dewasa boleh, tetapi memang harus dicek juga riwayat kesehatannya, kemudian batas aman yang boleh dikonsumsi. Gitu. Oke, nah kalau udah terkait pertanyaan dari Om Sami, tantangan terbesar yang dihadapi dalam membuktikan bahwa suatu tindak pidana dipicu atau diperberat oleh konsumsi alkohol, seperti apa? Jadi untuk tantangan terbesar sebenarnya tidak ada sih tantangan yang begitu besar berkaitan dengan membuktikan dipicu atau diperberat oleh konsumsi alkohol, karena biasanya kita lihat memang dari beberapa perkara yang kita tangani sendiri, mereka justru memang mengakui, para tersangka maupun terdakwa itu mengakui bahwa mereka awalnya dimulai dengan minum-minuman alkohol. Justru kadang-kadang ya karena memang dia mengaku dan jujur, kooperatif, justru itu bisa meringankan dia kadang di persidangan karena dia memang mau jujur dan bertobat, berjanji tidak melakukan kembali. Karena memang kan ketika dia meminum alkohol tersebut itu sudah di luar dari kesadarannya gitu. Ketika dia sadar malah dia nggak baik-baik gitu, malah dia sebenarnya aktif di gereja, aktif pelayanan gitu. Orang baik sebenarnya. Iya gitu. Tapi memang karena efek negatifnya ya konsumsi alkohol berlebihan itu, jadinya dia melakukan tindak pidana. Untuk tantangan yang kita hadapin dalam membuktikan itu dipicu, tidak ada ya, karena kita lebih cenderung kita fokus ke perbuatan atau fakta hukum yang terjadi, misalnya itu tentang penganiayaan ya, kita lihat unsur-unsurnya, ketika unsur-unsurnya sudah terpenuhi bahwa itu menyebabkan luka, dibuktikan dengan adanya visum, keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan tersangka, misalnya tersangkanya atau terdakwanya juga mengaku, kemudian ada petunjuk, ya sudah sih, sudah terbukti gitu. Tidak begitu ada tantangan yang berkaitan dengan itu, karena biasanya mereka jujur Pak. Biasanya mereka bilang, oh iya Bu, kita minum banyak gitu. Jadi nggak ada kalau itu. Pak Aldo, ada yang mau ditambahkan? Iya silakan. Paling sedikit tambahan dari saya, justru tantangan terbesar kejaksaan itu bagaimana mengedukasi masyarakat. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat ke hulu, peran penting orang tua itu dibutuhkan dalam bagaimana supaya mereka mendidik anak mereka itu untuk menjauhi minuman keras. Karena orang tua itu adalah teladan pertama seorang anak. Jadi sebelum mereka berurusan sama kejaksaan, kalau bisa bagaimana orang tua bisa mendidik anak dengan baik. Jika orang tua mencontohkan tidak minum minuman keras, maka anak pasti mengikuti orang tua. Betul. Itu memang yang sering terjadi ya. Bagaimana mau menyadarkan anak sementara bapaknya juga pemabuk. Iya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fatmawati di Bitung melalui WhatsApp. Bagaimana cara pemerintah atau kepolisian kejaksaan mengatasi anak-anak yang di bawah umur mengkonsumsi miras, apalagi sudah mengarah pada kasus berat? Mungkin ini pertanyaan ada hubungannya juga dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana yang timbul akibat miras ini. Silakan. Jadi
Untuk kejaksaan maupun kepolisian kita tetap mengedukasi ya, mengedukasi baik itu melalui bidang intelijen maupun dari keseharian kita juga. Ketika tadi saya udah cerita juga bahwa ada program kita Jaksa Masuk Sekolah, di situ kita mengenalkan kepada adik-adik bahwa emang nggak boleh itu mengonsumsi minuman keras. Bahkan kita kasih tahu bahwa ketika ada orang dewasa yang memberikan minuman-minuman keras kepada anak-anak di bawah 18 tahun, itu dapat dipidana. Tadi kita udah jelasin juga bahwa bisa ancaman pidananya sampai 1 tahun, gitu. Jadi kita mengedukasi juga supaya mitigasi sih, supaya anak-anak jangan sampai melakukan tindak pidana yang dimulai dari minum-minuman keras gitu. Nah, ketika dia bagaimana kalau misalnya dia udah mengarah ke kasus berat. Nah, biasanya perkara yang di Minahasa Selatan maupun di Minahasa Tenggara itu yang berat-beratnya itu tuh ada mengarah ke percabulan ataupun persetubuhan. Kenapa berat? Karena memang ancaman pidananya yang tinggi gitu. Ketika pelakunya adalah anak, maka akan mengorbankan masa depannya kan. Iya, betul. Karena apa? Karena dia harus mengikuti pidananya, mengikuti sistem peradilan pidana anak ini yang prosesnya lumayan panjang, kayak harus ikut sidang berapa lama, kemudian dia harus ditaruh di lapas anak, gitu kan. Jadi memang itu mengorbankan masa depan si anak gitu. Oke. Itu sih. Baik. Jadi kita untuk apabila memang pelakunya anak, korbannya anak, kita menggunakan sistem peradilan pidana anak. Jadi kita mengedepankan bagaimana nih cara istilahnya penanganan kasus terhadap anak itu berbeda dengan orang dewasa, gitu. Kita melibatkan juga kalau pelaku anak kita melibatkan Bapas, kemudian kalau dia korbannya anak kita ada Peksos juga. Jadi memang ada dipelajari gitu studinya tentang anak ini, dipelajari dulu psikologisnya bagaimana si pelaku anak maupun si anak korban kayak gitu. Jadi memang treatmentnya khusus kalau untuk anak-anak kita memang apabila kalau bisa sih sebenarnya kita masih mau mencegah ya supaya jangan sampai anak-anak terlibat untuk tindak pidana gitu, apapun itu. Tapi kayak memang tidak bisa dipungkiri ada aja ya perkara itu yang masuk itu yang pelaku maupun korbannya anak. Jadi memang kita untuk apabila memang sudah ada ya kita lakukan sesuai dengan SOP, yaitu sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Gitu. Oke, baik. Kalau Pak Aldo mungkin ada yang mau ditambahkan terkait dengan perlindungan terhadap anak ini untuk kasus minuman keras ini. Baik, terima kasih. Memang kalau kita bicara kekhususan dalam sistem peradilan pidana anak, kita tidak melihat itu sebagai suatu hukuman punitif atau memberikan pidana badan berat, tapi sifatnya lebih ke rehabilitatif. Karena anak ini di usia mudanya dia masih punya masa depan. Bagaimana kita memberikan semacam pelajaran kepada anak ini supaya kedepannya dia bisa berubah. Dengan cara apa? Ketika kemudian dia diberikan pidana penjara, dia ditempatkan di LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Di situ selain dia menjalani pidana, dia diberikan hak-haknya seperti hak untuk mengenyam pendidikan, ada sekolah, belajar, juga diberikan keterampilan. Sehingga ketika dia keluar dari sana, dia juga mendapatkan keterampilan yang sebagai bekal untuk dia ke depannya. Dia bisa berwirausaha. Karena kadang-kadang orang yang mabuk dan melakukan tindak pidana itu juga orang-orang yang pengangguran sebenarnya. Orang yang tidak memiliki kesibukan sehari-hari. Kadang. Jadi ketika mereka sudah diberikan keterampilan, ya diharapkan mereka bisa berubah. Mereka kalau orang Manado istilah ada hambak. Jadi sudah tidak terpikir lagi untuk minum minuman keras setiap hari dan sampai melakukan tindak pidana. Oke. Baik. Nah, kalau terkait dengan topik kita untuk sore ini, bagaimana? Sudah sejauh mana ini kolaborasi antara Kejari dengan pemerintah daerah dan kepolisian? Oke. Kalau berkaitan dengan
kolaborasi. Oh, kolaborasi. Gitu. Untuk Dalam kolaborasi. menangani kasus-kasus miras ini. Jadi memang kita sebenarnya kalau di Minsel sendiri kita kan tergabung dalam Forkopimda ya. Jadi apapun itu permasalahan di itu memang kita selalu ada pembahasan bagaimana tindakan preventif maupun cara untuk kita penanganan kasusnya gitu. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan minuman keras sendiri memang lumayan bagus sih kolaborasinya. Karena apa? Karena kalau di Minsel sendiri kita kan sebelahan juga sama Polres. Oh iya. Jadi apapun itu kalau misalnya penanganan perkara juga selalu kan penyidik itu selalu berkoordinasi dengan baik dengan jaksa juga supaya dalam penanganan perkara kita tidak ada yang miss di sana. Oh, iya, baik itu betul. berkaitan dengan penahanan pun, baik itu apalagi tentang anak ya. Kalau memang DP pelaku itu anak, tetap kita koordinasi bagus supaya tetap kita boleh melindungi hak-hak anak. Seperti itu. Oke, Iya. baik. Nah ini yang terakhir ini menarik ini. Ini bagaimana untuk proses hukum terhadap pelaku kejahatan ya, ketika ia menyatakan diri bahwa tidak sadar karena pengaruh alkohol, tapi dia sudah melakukan tindak pidana. Oke. Jadi banyak sekali memang Pak yang bilang begitu ketika mereka udah sadar, aduh. Kita nggak sadar kok kita pukul pada dia. Iya, banyak sekali. Tapi begini, jadi bahkan kalau orang bilang, saya nggak tahu hukum, nggak boleh begitu kan? Karena apa? Kita selama kita hidup di Indonesia Raya ini, maka kita dianggap kita tahu hukum. Walaupun kita nggak tahu detail isinya itu apa gitu, tapi hukum itu tetap berlaku kepada setiap orang yang memang cakap hukum kan gitu. Nah ketika dia memang posisinya waktu itu mabuk ya, selama belum gila, hasil tetap kita proses gitu. Karena apa? Karena kan di undang-undang kita sendiri mengatur bahwa subjek hukum itu adalah orang yang cakap hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Kalau dia memang ngakunya gitu ya, cuma boleh meringankan aja karena dia jujur, kooperatif gitu, dan tidak menghilangkan tindak pidana yang dia sudah lakukan, gitu. Karena apa? Nanti bilang begitu, padahal korbannya udah sampai berdarah-darah kan gitu. Apalagi meninggal gitu. Iya. Jadi sebaiknya memang kalau penanganan perkara pidana ya, kita tadi kan sempat jelaskan tentang RJ itu tadi ya. Jadi kita berharap kalaupun ada yang begitu, yang tidak ada dendam sebelumnya, lebih baik memang utamakan dulu berdamai, memberikan hak-hak kepada korbannya. Misalnya kan korbannya udah sampai dipukul gimana, memar ya, kasihlah biaya pengobatan ke korban dulu. Kalau memang korbannya terbuka hatinya untuk memaafkan, maka bisa kita laksanakan restoratif justice gitu. Jadi tidak ada alasan ya. Tidak ada alasan karena apa? Mabuk itu kan tidak menghilangkan pidananya. Korban udah jatuh, visum sudah terjadi kan gitu. Jadi mungkin lebih baik kedepannya dia mau gimana kan gitu. Dia harus memberikanlah tanggung jawabnya, bertanggung jawab terhadap korbannya. Kemudian memberikan misalnya biaya pengobatan, meminta maaf dengan tulus kayak gitu. Kalau korbannya maafin, boleh kita laksanakan RJ. Kalau misalnya tidak dimaafkan ya, berarti dia harus tetap menjalani. Diperpanjang berarti. Tetap dia harus ikut dulu ke persidangan Diproses, dulu, baru nanti hakim yang memutuskan. Gitu ya. Kalau Pak Aldo ada yang mau ditambahkan nih? Sebenarnya cukup setuju dengan statement dari Bu Rumenta. Jadi mabuk itu bukan alasan untuk menghapuskan pidana. Iya. Jadi ya seperti yang Ibu Menta bilang tadi, subjek hukum itu seorang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Kecuali dalam hal dia memiliki gangguan jiwa. Orang yang memiliki gangguan jiwa kan dia terganggu mentalnya, cara berpikirnya. Namun mabuk ini kan dia orang yang sebenarnya manusia yang sadar, yang normal. Hanya dalam keadaan tertentu dia jadi lalai, sehingga dia bisa melakukan tindak pidana. Sehingga dia dianggap bertanggung jawab walaupun dia mabuk. Oke. Baik. Dan mungkin ini kita akan segera akhiri ya. Jaksa Menyapa untuk sore hari ini. Mungkin sebagai closing statement sekaligus juga mungkin sekedar pesan ya untuk para generasi muda ya, khususnya yang ada di Minahasa Selatan terkait dengan resiko hukum dari konsumsi minuman keras ini, sekaligus closing statement ya, mungkin dari Bu Menta dulu. Oke. Untuk semua pendengar RRI Manado, yang saya mau sampaikan adalah
supaya kepada orang tua, guru-guru, pemerintah maupun masyarakat pada umumnya itu mari kita lebih aware terhadap dampak negatifnya. Jadi bukan berarti kita membasmi CT-nya, bukan, tetapi lebih ke edukasi orang-orangnya supaya mengetahui batas maksimumnya yang boleh dikonsumsi dan mengetahui bahwa anak kecil itu tidak boleh diberikan minuman keras gitu. Kemudian terhadap orang tua juga harus memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Karena anak-anak itu kan peniru yang handal. Ya, gitu. betul. Jadi ketika orang tua memberikan contoh yang bagus, pasti anaknya juga akan ngikut Iya, gitu. betul. Jadi nggak perlu yang muluk-muluk ngatur ini segala macam. Ketika orang tua kasih contoh yang bagus, lingkungan bagus, pasti anak-anak tumbuh dengan baik. Oke, Gitu. baik. Kalau dari Pak Aldo sebagai closing statement. Baik, menambahkan statement dari Ibu Menta kepada seluruh masyarakat. Jadi ini pesan kepada seluruh masyarakat, bukan cuma masyarakat Minahasa Selatan ataupun Minahasa Tenggara, tapi untuk seluruh pendengar di segala usia dimanapun Anda berada, agar sekiranya menjadi bijak ya dalam menyikapi setiap sesuatu. Jadi ketika kemudian minum, itu kita harus paham resikonya akan jadi seperti apa, efek buruknya, dampaknya seperti apa. Agar kita ya bisa, kalau bahasa Inggrisnya drink responsibly. Ya, jadi minum tapi bertanggung jawab. Iya. Tapi untuk anak kecil ada undang-undang yang mengatur untuk belum bisa minum minuman keras. Oke. Jadi kepada semuanya untuk memperhatikan bertanggung jawab kepada diri sendiri agar kita tidak merugikan orang lain. Seperti itu. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Jaksa Menyapa sore hari ini, yang pasti sebagai masyarakat tentu kita semakin bisa menyadari bahaya dari mengkonsumsi alkohol itu bukan hanya terhadap kesehatan individu kita sendiri, tapi juga terhadap stabilitas sosial dan juga hukum di Indonesia. Ya. Terima kasih untuk narasumber kita sore ini dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, ada Ibu Rumenta Aprina Situmorang SH MH, selaku Kasubsi Pratut Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Minahasa Selatan. Kemudian ada Pak Geraldo Samuel Kambe SH, selaku Staf Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Minahasa Selatan. Terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Terima kasih Bapak. Ya, sukses untuk kedepannya. Iya. Oke, dengan demikian saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.